Orang lain menikah itu melahirkan anak yang benar, tapi perempuan macam dia malah melahirkan anak bisu. Wujudnya tak karuan. Itulah kata-kata ibu mertuaku kepada tetangga sebelah, Butari. Namaku Ayu. Aku sudah menikah selama 5 tahun. Suamiku bernama Bima. Dia adalah seorang dokter bedah yang hebat di sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Kami memiliki seorang putri berusia 4 tahun bernama Bunga, tetapi dia masih belum bisa bicara. Karena suamiku seorang dokter, putriku sudah dibawa periksa ke berbagai tempat. Dan dimanapun diperiksa, dokter selalu bilang Bunga sepenuhnya normal. Tapi nyatanya, sudah 4 tahun anakku belum juga bisa bicara. Ibu mertuaku sepanjang hari selalu mengomel dan menyindir membuatku sangat sedih. Dia bahkan menuduh anakku jadi seperti itu karena aku tidak becus melahirkan anak yang normal. Sore ini, sepulang menjemput Bunga dari rumah ibuku, ibu mertuaku sedang berdiri mengobrol dengan Butari di depan pagar. Melihat kami pulang, dia langsung berkata, "Ah, si bisu sudah pulang ya? Sini, nenek gendong." Butari tetanggaku langsung menimpali, "Kok ibu panggil cucunya begitu?" Ya wajar sih, sudah 4 tahun tidak bisa bicara, kalau bukan bisu lalu apa? Ibu mertuaku mengulurkan tangannya, tapi Bunga tidak mau ikut dan malah menepis wajah neneknya. Tiba-tiba ibu mertuaku menampar pipi Bunga dengan keras. Pipi anakku langsung memerah dengan bekas 5 jari, membuatnya menangis histeris. "Dia itu anak kecil, Bu. Kenapa ibu pukul dia sampai sakit begitu?" Belaku. "Aku cuma pukul pelan. Masa begitu saja sakit?" Ibu lihat saja wajahnya sampai ada bekas tangan ibu. "Aku cuma memukul sayang saja. Kenapa kamu malah melotot menantangku?" Butari yang melihat ibu mertuaku keterlaluan akhirnya membelaku, "Sudahlah Bu, ibu memukul anaknya sampai sakit begitu. Wajar ibunya marah, dia kan sayang anaknya." Ibu mertuaku dengan kesal masuk ke dalam rumah. Dia langsung menelepon suamiku. "Halo Bima, pulanglah dan lihat istrimu ini, dia memaki ibu. Ibu mau menggendong anaknya tidak mau, istrimu malah membentak ibu. Kalau kamu tidak mendidiknya dengan benar, lama-lama dia ngelunjak dan menginjak kepalamu." "Iya, aku tahu Bu. Nanti malam aku pulang, aku tegur dia. Dasar perempuan kurang ajar, dikasih hati minta jantung. Kalau kamu terlalu lembek, dia bisa lari sama laki-laki lain, Nak." "Sudah ya Bu, aku lagi sibuk banget. Nanti malam kita bicarakan lagi." Di rumah sakit, seorang rekan dokter memberikan sebuah kotak kecil kepada Bima dan berkata, "Dokter Bima, ini titipan dari Mbak Siska." Bima membukanya dan melihat kunci mobil mewah keluaran terbaru. Rekannya membelalakan mata. "Ya ampun, Mbak Siska membelikanmu mobil mewah. Beruntung banget kamu. Ngaku deh, kamu dan Siska ada main gila kan?" Bima menghela napas. "Awalnya cuma pertemuan tak sengaja. Aku juga tidak menyangka akan terjebak dengannya. Sekarang mau lepas juga susah." "Ngapain dilepas? Anak perempuan tunggal direktur utama rumah sakit ini naksir kamu. Harusnya kamu senang. Pakai kesempatan ini untuk naik jabatan, Bim. Tapi aku sudah punya istri dan anak." "Istrimu itu cuma pegawai toko biasa, kan? Coba kamu bandingkan SPG toko kosmetik dengan putri kesayangan direktur, mana yang lebih menguntungkan? Lagi pula, ku dengar anakmu sampai sekarang belum bisa bicara. Jangan-jangan ada gen cacat. Di keluargamu ada yang bisu tidak?" "Tidak ada." "Nah, berarti itu gen dari keluarga istrimu. Istrimu memang cantik, tapi kalau tidak becus melahirkan anak normal, buat apa dipertahankan?" Saat Bima dan temannya sedang mengobrol, Siska masuk. Dia berpakaian sangat seksi, memamerkan lekuk tubuhnya yang menggoda. "Lagi ngobrolin apa nih?" Teman Bima tertawa lalu berdiri. Mbak Siska sudah datang. Saya permisi dulu ya, ada urusan." Dia keluar lalu menutup pintu agar Bima dan Siska bisa berduaan. Siska langsung memeluk leher Bima. "Sayang, sudah terima hadiahku?" "Mbak, saya ini bawahan, Mbak." "Aduh, aku ini sudah tua ya, panggil aku Siska saja, sayang." "Iya, kenapa Siska memberiku hadiah semahal ini?" Bima tahu kan Siska sangat suka sama Bima. Siska bisa berikan segalanya, asalkan Bima mau terus bersama Siska. Bima mau kan? "Tapi aku sudah punya istri." Siska duduk di pangkuan Bima, mencium telinganya. "Itu tidak penting dibandingkan cinta Siska buat Bima. Kamu mengerti maksudku kan?" Tangan Siska mulai meraba area sensitif Bima. "Jujur saja, Bima suka kan sama Siska?" Bima mengangguk pelan. "Iya, aku suka." "Kalau suka, kita pergi jalan-jalan yuk." "Tapi ini kan jam kerja, mana bisa aku pergi?" "Tenang, Siska sudah urus semuanya, ayo kita pergi." "Baru saja gajian, aku duduk menghitung uang. Rini, rekan kerjaku bertanya, 'Yu, kamu kekurangan uang ya? Kok dihitung berulang-ulang?' Aku lagi hitung, setelah bayar utang, apa masih cukup buat beli susu bunga. Belum lagi uang SPPTK-nya harus dibayar." "Kamu bercanda? Suamimu itu dokter bedah hebat, gajinya besar, masa kamu masih pusing soal uang?" "Gaji suamiku itu semuanya dipegang ibu mertuaku, Rin. Aku tidak pegang sepeser pun."
Ya ampun, orang menikah itu biar bisa saling bantu. Kok bisa begitu? Belum juga tanggal gajian, ibu mertuaku sudah menagih duluan. Jadi suamiku tidak pernah memberiku uang. Benar juga sih, ibu mertuamu itu kan terkenal galak bin pelit. Kalau tidak dikasih uang, kalian pasti tidak akan hidup tenang di rumah itu. Kasihan ya, kelihatannya saja menikah dengan pria kaya, tapi kamu malah harus ngutang buat jajan. Hari ini kan gajian, sore nanti kita makan di luar yuk. Aku harus jemput anakku, terus masak dan beres-beres rumah. Loh, katanya ibu mertuamu di rumah seharian, dia ngapain saja? Aku juga tidak tahu. Di rumah seharian tapi tidak bantu menantunya beres-beres. Mertuamu ngeri juga ya, sifatnya buruk begitu. Siapa juga yang mau ngurusin dia di masa tua. SSST, jangan keras-keras, nanti disangka kita suka menggosip jelek soal mertua. Kamu terlalu baik Yu, kalau aku sudah kulawan. Keluarga itu harusnya saling bantu. Lagian dulu kamu disuruh nikah sama Mas Rio, kakakku, kamu malah nolak dan milih si Bima. Padahal Mas Rio sampai sekarang masih sayang banget sama kamu. Kamu sudah menikah 5 tahun, tapi dia belum pernah pacaran lagi. Umurnya sudah 30 tahun loh. Aku tersenyum canggung. Jodoh itu di tangan Tuhan, Rin. Mungkin aku dan Mas Rio memang tidak berjodoh, jangan salahkan aku ya. Lagian, sesekali ibuku masih sering bahas Mas Rio, bikin aku ingat masa lalu. Ibuku sebenarnya masih sangat menyesal aku tidak menikah dengan Mas Rio. Aku tertawa, lalu mengalihkan pembicaraan. Teringat masa lalu, Rio dan Bima sama-sama mendekatiku. Pada akhirnya, aku memilih Bima karena saat itu aku sangat mengagumi profesi dokter. Melihat Bima memakai jas putih membuatku terpesona. Sementara Rio saat itu mahasiswa sastra, meski sekarang dia terjun ke dunia real estate dan kekayaannya sudah setara miliarder. Hanya saja sejak saat itu Rio belum pernah jatuh cinta lagi atau membawa perempuan ke rumahnya. Padahal Rio sekarang adalah pria mapan. Kemanapun dia pergi, orang-orang selalu mengenalinya. Di sebuah hotel mewah, Siska dan Bima sedang mandi bersama. Siska memeluk Bima dan berkata, "Bima, aku mau kamu. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu tak bisa melupakanku." Sepulang kerja, aku mengendarai motor ke rumah ibuku untuk menjemput Bunga. Ibuku memberikan sekantong jeruk, bawa ini pulang, peras airnya untuk diminum Bunga. "Iya Bu, makasih. Aku pulang dulu ya. Tiap kali kesini selalu buru-buru pulang. Rumah kita dekat, tapi kamu jarang banget main agak lama sama ibu." Aku harus pulang masak, Bu. Belum nyuci baju, ngepel lantai, banyak kerjaan. Memang ibu mertuamu tidak bantu sedikit pun? Sudahlah, aku pulang dulu. Bunga, ayo dadah sama nenek. Tiba-tiba, Nek, Bunga melambaikan tangan dan memanggil ibuku. Aku dan ibuku sangat terkejut. Ibu dengar Bunga, panggil nenek. Tidak. Iya, dia panggil nenek. Aku memeluk anakku dengan air mata kebahagiaan. Kamu sudah bisa panggil nenek, bagus sekali nak. Nanti kamu pasti bisa bicara seperti teman-temanmu. Ibuku mengangguk. Tentu saja, cucu nenek memang pintar. Aku membawa putriku pulang, tapi ibu mertuaku belum pulang dari arisan atau entah kemana. Aku membuka kulkas, tidak ada makanan. Sepertinya hari ini ibu mertuaku keluyuran sampai sore, jadi belum belanja ke pasar. Aku pun membawa anakku ke pasar beli sayur, lalu buru-buru masak agar tidak kemalaman. Selesai masak, ibu mertuaku baru pulang. Melihat ayam kecap di atas wajan, dia langsung ngomel, ayam lagi, bosan tahu tidak makannya. Maaf Bu, pasar sore tadi lauk lain sudah habis, tinggal ayam. Sana pergi beli bebek bakar. Suamimu kerja banting tulang seharian, pulang cuma dikasih makan ayam kecap, dari mana dia punya tenaga buat kerja. Aku ragu, berniat meminta uang padanya, tapi takut dimarahi. Kalau aku pakai uangku sendiri, uang gajian bulan ini yang baru kupakai untuk bayar SPP, Bunga bakal kurang. Ngapain diam saja, cepat pergi. Ibu, minta uangnya untuk beli bebek. Uangmu kemana? Beli bebek saja minta uang padaku, emangnya aku ini bank? Tapi kan gaji Mas Bima semuanya ibu yang pegang. Gajiku cuma cukup untuk beli susu dan bayar SPP Bunga. Aku tidak punya uang sepeser pun, Bu. Ibu mertuaku dengan marah mengeluarkan selembar uang 100.000 dan melemparnya ke wajahku. Nih, pergi sana. Kamu pikir gaji 15 juta suamimu itu banyak banget, hah? Aku memungut uang 100.000 itu dan menghela napas. Setiap bulan dia memegang gaji suamiku 15 juta rupiah, tapi masih bilang itu sedikit. Lalu gajiku yang cuma 5 juta rupiah ini apa artinya? Aku berjalan ke depan pagar, Bunga mengikutiku. Dia tidak berani berduaan di rumah bersama neneknya karena takut dipukul. Aku akhirnya menggendongnya berjalan ke ujung gang untuk beli bebek bakar. Saat perjalanan pulang, aku melihat suamiku sedang menyetir mobil sedan hitam baru yang sangat mengkilap. Mas, mobil siapa ini? Baru banget. Mobilku dong. Bagus kan? Mobilmu. Kapan belinya? Dapat uang dari mana, Mas?
Aku menang undian, tidak perlu keluar uang. Ayo naik, aku bawa kalian keliling kompleks rasakan sensasinya. Aku menggendong anakku masuk ke dalam mobil. Senangnya mas, mobilnya bagus banget. Ini sih belum seberapa. Nanti kalau ada rezeki, aku ganti yang lebih mewah untuk bawa istri dan anakku jalan-jalan. Aku gak berani mimpi naik mobil mewah mas. Bisa naik mobil ini saja sudah bersyukur. Sejak ada mobil baru, ibu mertuaku makin memuji-muji suamiku. Anak ibu memang hebat, ibu bangga banget sama kamu. Kapan-kapan antar ibu kumpul sama teman-teman arisan ya? Iya bu, gampang. Lalu ibu mertuaku beralih menatapku dengan sinis. Bima itu sudah kerja capek seharian, malam pulang masih kamu suruh jaga anak juga. Tapi Bunga lagi rewel bu. Kalau Mas Bima nggak bantu jaga bentar, gimana aku bisa beres-beres rumah? Ya kamu tunggu sampai dia tidur baru beres-beres. Kalau nunggu dia tidur, itu sudah tengah malam bu. Aku tidak peduli mau tengah malam atau tengah hari. Mulai sekarang kalau kamu berani menyuruh Bima jaga anak, awas kamu. Urusan anak, bersih-bersih, masak, itu urusanmu. Jangan mengandalkan orang lain, paham? Mendengar ucapan yang tidak masuk akal, aku langsung membalas, urusan rumah okelah aku kerjakan. Tapi urusan jaga anak itu kan tanggung jawab suami istri, bu. Kalau istri yang melakukan semuanya, lalu suami fungsinya apa, bu? Tugasnya cari uang, apalagi yang kamu mau. Aku juga kerja cari uang bu, aku gak cuma main-main di rumah. Gajimu seberapa sih sampai berani pamer, hah? Walaupun gajiku kecil, tapi cukup untuk beli susu dan bayar sekolah Bunga. Uang Mas Bima semuanya ibu yang pegang. Aku tidak pernah memegang sepeser pun. Aku belum selesai, bicara kamu sudah berani melawan ya? Bima, turun kamu lihat istrimu si Ayu ini, dia berani ngelawan ibu. Kamu itu tampan, berpendidikan, kenapa bisa nikah sama perempuan kurang ajar begini nak? Bima yang ada di kamar mendengar perdebatan ibu dan istrinya hanya menghela napas, membalikkan badan menghadap tembok dan tidur. Tiba-tiba ada pesan masuk. Siska. Lagi apa? Kangen Siska nggak? Bima tidak membalas. Siska lalu mengirimkan foto dirinya di atas ranjang tanpa busana dengan pesan. Aku sudah mandi bersih, kesini dong, makan aku. Melihat foto Siska, hasrat Bima langsung bangkit. Dia mengganti baju dan keluar kamar. Mau kemana malam-malam begini nak? Mau keluar sebentar bu, nongkrong sama teman. Aku ikut bertanya, teman siapa mas? Boleh aku dan Bunga ikut? Ibu mertuaku langsung melotot. Dia mau kemana dan ngapain itu bukan urusanmu, gak perlu laporan. Coba ngaca, badanmu sudah kayak emak-emak dasteran berani-beraninya ngintil suami keluar. Gak malu? Suamiku menatapku dan berkata, aku mau ketemu Rio. Udah, kamu di rumah saja tidurkan Bunga ya. Aku pulangnya agak larut. Iya mas. Bima meluncur ke hotel menemui Siska. Siska sudah menunggunya. Bima membuka pintu dan melihat Siska terbaring di ranjang. Sayang, aku nungguin kamu dari tadi. Lihat ini deh. Bima mengambil selembar kertas dan membacanya. Matanya membelalak, kepala departemen bedah. Bima langsung menggendong Siska. Makasih ya sayang, kamu sudah bantu aku naik jabatan jadi kepala departemen. Sayangku pintar kan? Aku sampai harus merengek ke papaku dari kemarin. Kamu harus nurut dan patuh sama aku ya. Tentu saja istriku sayang. Mendengar Bima memanggilnya istri, Siska makin berbunga-bunga. Kamu tadi panggil aku apa? Istriku tersayang. Suamimu ini paling cinta padamu di dunia. Di toko aku sedang melayani pelanggan ketika Rio datang. Ayu, sudah lama tidak bertemu. Kamu sehat? Mas Rio. Aku sehat mas. Rini langsung berlari menepuk punggung Rio. Abangku ini datang ke sini nggak nanya kabar adiknya sama sekali, malah nanyain Ayu duluan. Ingat aku kan mas? Rio menggaruk kepalanya canggung. Ya udah, kalian ngobrol dulu, aku ada urusan bentar. Rio menarik tanganku, nanti ngopi yuk. Duh, nggak bisa mas, aku sibuk banget. Rini memelototiku. Udah sana pergi. Mumpung mas Rio lagi kesini. Aku ragu, Rini langsung menoleh ke Rio, mas tunggu di luar aja, nanti aku yang seret dia keluar. Tenang aja, Rio mengangguk sambil tersenyum lalu pergi keluar. Rini menatapku tajam, nanti temannya aku ngopi sama mas Rio ya, kalau kamu nolak awas aja. Aku beneran sibuk Rin. Sibuk apa sih? Aku udah minta izin ke Mbak Bos biar kita pulang lebih cepat buat ngopi. Bisa kan? Kamu tetap bisa pulang tepat waktu buat masak dan urus anak kok. Aku akhirnya mengangguk, ya sudahlah. Aku, Rio, dan Rini duduk di sebuah kafe. Saat kami sedang asyik mengobrol, tiba-tiba ibu mertuaku dan seorang pria tetanggaku lewat naik motor. Ibu mertuaku bahkan memeluk pinggang pria itu dengan sangat mesra. Padahal pria itu sudah punya istri dan anak, tapi ibuku malah berbuat seperti itu. Sepertinya mereka memang ada skandal perselingkuhan karena ibu mertuaku memang terkenal suka gonta-ganti pasangan dari satu pria ke pria lain. Saat melihatku, ibu mertuaku kaget buru-buru melepaskan pelukannya. Loh,
Ayu, ngapain kamu di sini? Ibu, aku lagi minum kopi sama temen, Bu. Jelas-jelas aku duduk bertiga bersama Rini. Tapi ibu mertuaku menatapku dengan penuh kemarahan, seolah menuduhku berselingkuh. Ini kan jam kerja, kenapa malah keluyuran ngopi sama laki-laki? Kamu bolos ya? Rini langsung berdiri membelaku. Ibu bicaranya agak kasar ya, saya yang minta izin ke bos biar Ayu bisa istirahat sebentar buat ngopi sama kakak saya. Kamu diam, jangan ikut campur. Jadi ini kelakuanmu di luar. Pantesan gatel. Hari ini aku tangkap basah kamu ya. Nggak tahu deh hari-hari sebelumnya kamu diam-diam ngapain aja di belakangku. Ibu, aku tidak melakukan hal aneh-aneh. Diam kamu. Aku telepon Bima biar dia kasih kamu pelajaran. Rio langsung menyela, Bu, kami cuma ngopi bertiga. Kenapa ibu malah melebih-lebihkan masalah? Aku lagi mendidik menantuku. Kalian jangan ikut campur. Bima mengangkat telepon ibunya. Halo Bu, ada apa? Bima, cepat pulang. Istrimu ini selingkuh, dia ketemuan sama laki-laki di kafe pas jam kerja. Bener-bener bikin malu keluarga. Bu, ibu ini mikir kejauhan deh. Ini kan jam kerja, paling dia cuma keluar bentar. Pokoknya kamu pulang. Istrimu ini udah berani kabur-kaburan sama cowok. Ya sudah Bu, nanti malam dibicarakan di rumah saja. Bima mematikan telepon. Ibu mertuaku dengan kasar menarik pria tetangga itu pergi dari sana. Mataku mulai berkaca-kaca. Rini sangat marah hingga mengertakkan giginya. Harusnya perempuan tua itu bersyukur punya menantu sepertimu. Pengen banget aku kasih pelajaran nenek lampir itu. Ayu, aku kasihan banget sama kamu. Kenapa kamu harus punya ibu mertua super gila kayak gitu? Aku menghela napas dan berdiri. Kalian terusin ngobrolnya, aku pulang duluan. Rio hanya diam sambil menghela napas panjang. Rini menatap kakaknya dan bertanya, Mas, lihat Ayu digituin. Mas sedih nggak? Sedih banget, tapi aku nggak bisa bantu apa-apa. Mas jujur aja deh Mas, masih sayang banget kan sama Ayu. Aku udah nebak, andai saja dulu dia milih Mas, mungkin hidupnya nggak bakal sehancur ini ya. Sudahlah Rin, jangan dibahas lagi. Yang penting sekarang Ayu baik-baik saja. Nanti di toko kamu tolong perhatikan dia ya, bantu apa yang bisa dibantu. Kalau butuh apa-apa telepon Mas. Iya Mas, aku tahu. Di hotel, Bima sedang memakai bajunya. Siska memeluknya dari belakang. Baru 2 ronde loh sayang. Kok buru-buru pulang? Aku udah capek mau pulang. Masa sih? Padahal tadi masih bertenaga banget. Besok kamu harus tebus ya. Iya, aku tahu. Malam itu, setelah ibu mertuaku pulang kencan dengan tetangganya, dia langsung memarahiku lagi. Kamu itu udah keenakan hidup ya? Dasar perempuan pembawa sial. Ibu bicaranya keterlaluan. Jangan mentang-mentang aku diam, ibu bisa seenaknya menindasku. Berani menjawab kamu ya? Dasar perempuan gila. Bisa menikah dengan anakku itu adalah anugerah 1000 keturunan buat keluargamu, malah nggak tahu diri. Anugerah apa yang aku dapat, Bu? Ibu ngomong begitu. Padahal bertahun-tahun aku mengabdi jadi pembantu di keluarga ini, ibu masih belum puas. Dasar perempuan kurang ajar, aku pukul sampai mati kamu. Ibu mertuaku maju ingin memukulku. Secara refleks aku menepisnya. Tak disangka dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Tepat saat itu Bima masuk ke rumah. Ibu mertuaku langsung menjerit histeris. Bima, lihat istrimu ini, dia memukul ibu. Kalau kamu pulangnya telat, ibu bisa mati dihajarnya. Melihat ibunya terjatuh, Bima langsung melangkah maju dan menamparku dengan sangat keras. Beraninya kamu memukul ibuku. Tamparan itu begitu keras hingga telingaku berdenging dan wajahku terasa kebas dengan bekas merah. Mas, aku tidak memukul ibu. Dia yang... Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu masih mau mengelak cepat minta maaf sama ibuku sekarang? Aku tidak salah, kenapa aku harus minta maaf? Kamu tidak tahu apa saja yang ibu bilang padaku. Aku cuma percaya ibuku. Aku tidak percaya padamu. Kalau kamu tidak mau minta maaf, keluar dari rumahku. Aku tidak salah, aku tidak akan minta maaf. Bagus. Kalau tidak mau minta maaf, angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Aku langsung masuk ke kamar dan menggendong anakku. Sayang, kita pulang ke rumah nenek ya. Bunga menatapku dengan kebingungan. Mendengar suaranya tangisku langsung pecah. Iya sayang, ini mama, anak mama sudah bisa panggil mama. Makasih ya nak, ayo kita ke rumah nenek. Aku menggendong anakku keluar. Suamiku membentak, tinggalkan Bunga. Kalau mau pergi, pergi sendiri. Ibu mertuaku segera menarik tangan suamiku. Biarin aja dia bawa anaknya. Anak bisu gitu ngapain disesali. Mendengar kata-kata mertuaku, hatiku semakin perih. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Urus surat cerainya, aku akan tanda tangan. Bagus. Kamu mau cerai biar bisa nikah sama si Rio kan? Dia masih nungguin kamu kan? Jaga mulutmu ya Mas, bicara itu pakai otak. Dia nungguin kamu 5 tahun. Kalian pasti diam-diam main gila di belakangku kan, pergi sana. Tapi ingat ya, gak ada laki-laki yang bakal cinta sama kamu selain aku.
Laki-laki lain itu cuma anggap kamu barang mainan. Kalau sudah bosan, mereka bakal buang kamu kayak sampah. Ingat itu. Aku berlari keluar menggendong anakku, air mataku mengalir deras. Dia pria paling brengsek. Aku akan membawa anakku ke rumah ibuku. Aku tidak bisa hidup dengan suami seperti ini, apalagi ditambah mertua yang tak tertandingi kejamnya. Setelah berjalan cukup jauh, aku baru teringat kenapa aku tadi tidak bawa motor ya. Sudahlah, besok aku bisa suruh ibuku ambil. Malam itu jalanan sepi. Saat aku sedang menggendong anakku menyeberang jalan karena pikiranku kacau, aku tidak memperhatikan lampu lalu lintas. Tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah melaju kencang ke arahku. Mobil itu mengerem mendadak tepat di depanku, membuatku kaget, kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Aku buru-buru memeluk anakku. Sayang, Bunga tidak apa-apa. Seorang pria jangkung dan berpakaian rapi keluar dari mobil. Kalian tidak apa-apa. Aku mengusap seluruh tubuh anakku untuk memastikan dia tidak terluka. Kami tidak apa-apa. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Kalau menyeberang itu lihat-lihat dong, ini kan lagi lampu hijau untuk kendaraan. Aku menunduk malu. Maaf, saya tidak fokus. Kalian mau kemana? Biar saya antar. Tidak usah. Saya bisa jalan sendiri. Terima kasih. Masuklah, malam makin dingin, kasihan anakmu. Ayo naik. Dia membukakan pintu mobil untuk kami. Di jok belakang ada dua orang pria berjas rapi yang menatapku keheranan, tapi tidak bicara apa-apa. Pria itu menyetir sambil bertanya, ada masalah apa sampai menangis dengan wajah bengkak begitu? Habis dipukul suami. Bukan, saya cuma ada sedikit masalah. Apapun masalahmu, jangan biarkan anakmu ikut menderita. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Sepertinya dia salah paham. Melihat penampilanku luntang-lantung malam-malam begini, dia pasti mengira aku mau bunuh diri. Kamu harus kuat melewati semuanya. Mengerti maksudku kan? Tentu saja. Tenang saja, saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ibu kandung saya kok, bukan mau bunuh diri. Pria itu mengangguk, tiba-tiba menyeberang jalan dan hampir menabrak mobilku. Kupikir kamu lagi depresi berat. Syukurlah kalau tidak. Pria itu mengantar kami sampai ke depan pagar rumah ibuku. Aku mengucapkan terima kasih lalu menggendong anakku masuk. Dua pria di jok belakang menatap bos mereka dengan heran. Bos hari ini kesambet apa? Saya sudah ikut bos bertahun-tahun, belum pernah lihat bos peduli sama orang asing kayak tadi. Apalagi sama perempuan bawa anak. Entahlah, tiba-tiba lihat adegan begitu, aku merasa sedikit iba. Bos, kembalilah seperti biasa, kami merinding lihat bos begini. Ya, aku tahu. Melihatku pulang malam-malam menangis, ibuku panik. Ayo, ada apa nak? Kenapa pulang jam segini bawa bunga? Aku capek banget bu, boleh aku dan Bunga tinggal di sini sama ibu? Tentu. Ayo duduk dulu. Aku menceritakan semuanya. Ibuku langsung melompat marah. Keparat! Bisa-bisanya anak dan ibu mertua itu sejahat itu. Biar ibu kesana buat perhitungan. Jangan bu, percuma besok juga dia pasti kesini. Nanti saja kita urus. Ibu tidak terima. Mereka sudah keterlaluan. Kamu tinggal saja di sini seterusnya. Jangan pernah kembali ke rumah neraka itu. Aku diam, tak menjawab. Keesokan harinya, ibuku pergi ke rumah Bima untuk mengambil sepeda motorku. Ternyata, ibu mertuaku sudah mengemasi seluruh pakaian dan barangku ke dalam kantong sampah, lalu melemparnya ke halaman. Ambil semua barang anakmu ini. Pulang sana, bilang ke dia jangan pernah menampakkan wajahnya lagi di sini, aku tidak mau menampung sampah. Ibuku murka. Anakku juga tidak akan sudi menginjakkan kakinya lagi di rumah ini. Kamu pikir keluargamu itu hebat? Bima itu sudah salah besar melepaskan anakku. Anakku yang buta karena mau menikah dengan anakmu. Lihat saja nanti dengan kelakuan busukmu itu. Siapa yang mau sama anakmu? Asal kamu tahu ya, anakku sekarang sudah diangkat jadi kepala departemen bedah. Perempuan yang mau sama dia itu ngantre kayak laron. Sana urus saja anak perempuanmu yang gak becus melahirkan anak normal itu. Maksudmu Bunga cacat, itu cucumu sendiri. Anak perempuan yang cacat bisu dan gak becus beranak mau disebut apa lagi? Dua ibu-ibu itu akhirnya baku hantam di halaman sampai tetangga harus melerai. Sejak hari itu, ibuku melarang keras aku berhubungan dengan keluarga suamiku. Rini sangat senang mendengar aku pulang ke rumah ibuku. Baguslah kamu pulang ke rumah ibumu, cerai saja. Hidup di keluarga kayak gitu cuma bikin menderita seumur hidup. Aku hanya diam, jauh di lubuk hatiku aku masih menyayangi Bima. Hubungan 5 tahun bukan hal yang mudah dibuang begitu saja. Aku bersikap keras karena sedang marah, belum benar-benar punya niat untuk bercerai. Ku dengar Bima sudah naik jabatan jadi kepala departemen ya. Katanya dibantu oleh anak perempuan dari pihak rumah sakit. Benar nggak sih? Begitukah kamu tahu dari mana? Pacarku kan kerja di RSUP itu, kemarin pas jalan dia cerita. Anak perempuan petinggi RS itu loh, jangan-jangan mobil barunya Bima itu juga hadiah dari perempuan itu. Jangan-jangan kamu udah diselingkuhi sejak lama tapi nggak sadar.
Aku menghela napas. Kuakui aku memikirkan hal yang sama. Sudah berminggu-minggu aku pulang ke rumah orang tuaku, tapi Bima sama sekali tak menghubungiku. Apa benar dia sudah punya wanita lain? Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan. Mas, kita ketemu dan bicara sebentar ya. Tidak ada balasan, aku pun meneleponnya. Suara seorang perempuan menjawab dari seberang. Halo, siapa ini? Saya mau bicara dengan Bima. Dia lagi mandi. Kamu siapa? Saya istrinya. Kamu siapa? Kenapa berani angkat telepon suamiku? Oh Ayu ya, aku Siska pacarnya Bima. Kalian kan mau cerai jadi berhenti hubungi Bima lagi. Aku cemburu tahu. Siska langsung mematikan telepon. Aku duduk dengan perasaan hancur terbakar cemburu. Sejak kapan Bima punya wanita lain? Tidak bisa dibiarkan, aku harus mencari Bima untuk memperjelas semuanya. Aku pergi ke rumah sakit dan melihat Bima sedang menyetir keluar dengan seorang wanita muda di sampingnya. Aku melambaikan tangan tapi dia tidak melihat. Aku pun membuntuti mobil mereka sampai ke sebuah restoran mewah. Melihat Bima dan wanita itu bermesraan, hatiku perih. Aku memberanikan diri masuk. Mas Bima. Bima dan Siska terkejut. Ngapain kamu kesini? Aku cari kamu. Siapa dia? Siska maju dengan percaya diri. Aku Siska, pacarnya Bima. Aku mendekati Bima dan menarik lengannya. Ayo keluar, kita perlu bicara. Siska menarik Bima ke arahnya. Berhenti. Kalau mau ngomong-ngomong di sini, ayo pulang sama aku mas. Kita bicarakan di rumah. Kita tidak punya urusan apa-apa lagi untuk dibicarakan. Bima menjawab dingin. Mas, kamu berubah secepat ini. Ayo pulang sama aku. Aku tidak akan pulang denganmu. Bima menatapku dengan tatapan meremehkan. Kamu pulang saja, sekarang dia pacarku. Jangan ganggu dia lagi atau aku akan bertindak kasar, ancam Siska. Kamu merebut suamiku dan sekarang mengancamku, balasku. Siska langsung menoleh ke Bima. Bima, apa maksudnya ini? Aku sudah beri kamu jabatan, mobil, semuanya. Usir perempuan ini, jangan biarkan dia mengganggumu lagi. Aku mulai tidak suka. Bima langsung mendorongku menjauh. Pulanglah, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tunggu saja surat panggilan cerai dari pengadilan. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menariknya lagi mas, jangan begini, ayo kita bicara baik-baik. Siska memberikan ancaman terakhir, Bima silakan pulang dengan wanita ini tapi tinggalkan kunci mobil dan kembalikan jabatan kepala departemen. Kamu akan kehilangan segalanya kalau ikut dengannya. Pikirkan baik-baik. Bima ketakutan kehilangan hartanya. Dia mendekat ke Siska, menggenggam tangannya lalu menatapku, pulanglah. Kita ketemu di pengadilan saja, cepat pergi, jangan keras kepala. Siska lalu memanggil petugas keamanan restoran dan mengusirku keluar. Begitulah cara aku kehilangan suamiku. Ternyata pria yang selama ini kupercayai adalah pria gila harta. Demi harta dia rela membuang istri dan anaknya. Pantas saja dia langsung menyuruhku membawa bunga pergi. Dia bukan sekadar marah, tapi memang ingin bebas dariku tanpa dituduh kejam. Sekarang akulah yang dituduh sengaja kabur dari rumah membawa anak. Aku menyetir motor pulang dengan pikiran melayang. Karena tinggal di rumah ibuku, anakku ada yang menjaga, jadi aku tidak perlu buru-buru pulang. Merasa sangat depresi, aku menelepon Rini untuk minum bareng, tapi dia sedang kencan. Jadilah aku pergi sendirian. Aku duduk minum bir di warung tenda pecel lele pinggir jalan. Rasanya minum sendirian sambil makan pecel lele lumayan juga untuk melupakan masalah. Sementara itu, di sebuah mobil mewah tak jauh dari sana. Dirga, tumben nyetir pelan banget. Emang kita lagi gak buru-buru sih. Tapi santai banget, tanya seorang pria di samping kursi kemudi. Oke, aku agak kencangin, jawab Dirga. Saat berhenti di lampu merah, teman Dirga berkomentar, tenda pecel lele itu jual apa kok ramai banget? Kamu mau makan pecel lele minum bir? Dirga menggeleng, enggak, aku gak suka makanan pinggir jalan begitu. Tiba-tiba dia langsung memutar arah mobilnya kembali. Loh, katanya gak mau makan. Aku melihat perempuan itu. Perempuan siapa? Yang mana? Itu. Perempuan yang duduk sendirian di pojokan. Aku boleh gabung duduk sama dia? Aku mendongak dan mengenali pria yang tempo hari menolongku dari jalanan. Aku mengangguk, boleh? Teman pria itu pergi mencari meja lain. Sementara dia duduk di depanku. Minum sendirian itu kelihatan sedih banget. Lagi ada masalah? Ya, lumayan sedih. Mau minum bareng? Hari ini aku yang traktir. Boleh, namaku Dirga. Senang berkenalan denganmu. Aku Ayu. Setiap kali ketemu, kamu selalu dalam keadaan sedih. Ada apa sebenarnya? Suamiku lari sama perempuan lain. Apa aku masih bisa tersenyum bahagia? Dirga menggaruk kepala. Benar juga, itu menyedihkan. Kalau suamimu lari sama perempuan lain ya tinggal ditarik pulang saja. Tidak bisa, perempuan itu sangat kaya. Dia belikan suamiku mobil mewah, beri suamiku jabatan. Sedangkan aku miskin tak bisa apa-apa. Begitulah aku kehilangan suamiku. Kalau suamimu memang gila harta, aku juga bingung mau kasih saran apa. Ayo bersulang saja, jangan bahas dia lagi. Kami berdua minum sampai mulai mabuk.
Teman Dirga datang menghampiri. Dirga, ayo pulang. Lupa ya, kita ada janji sama anak-anak. Oh iya, aku lupa. Aku mendongak. Anak-anak siapa? Ah, dia bosku. Aku ini cuma supirnya. Dirga berbohong. Kamu bisa pulang sendiri, mau aku antar? Aku bisa pulang sendiri. Silakan jalan sama bosmu. Aku minta nomormu, kapan-kapan aku traktir ngopi. Aku mencatat nomornya dan membiarkan mereka pergi. Di dalam mobil, teman Dirga Reza bertanya, sejak kapan aku jadi bosmu? Cuma buat hari ini. Apa salahnya? Aku sampai merinding. Sejak kapan kamu perhatian sama perempuan kayak gitu? Matanya itu loh. Matanya kenapa? Aku cuma terbayang tatapan matanya yang sedih. Kamu ini aneh banget. Dia itu perempuan biasa, sudah pernah menikah, nggak ada istimewanya sampai kamu harus kepikiran begitu. Aku nggak kepikiran, cuma nggak bisa lupa tatapan matanya aja. Aneh. Jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Nggak mungkin. Tolong hubungi Rio, dia udah sampai mana? Udah aku hubungi, dia udah nyampe. Kita telat sejam gara-gara kamu nongkrong sama perempuan itu. Di sebuah rumah mewah bergaya klasik milik Dirga, Rio duduk menunggu di ruang tamu. Melihat Dirga masuk, Rio menunduk hormat. Selamat malam, bos. Dirga duduk. Gimana situasi di sana? Sesuai perintah, bos. Semuanya aman. Bagus, nanti aku kasih bonus tambahan buatmu. Terima kasih banyak, bos. Dirga bukan sembarang pengusaha. Jabatannya hanya kedok untuk bisnis pencucian uang jaringan internasional. Rio dan Reza adalah dua tangan kanan kepercayaannya. Setelah membahas pekerjaan, jam menunjukkan pukul 12 malam. Dirga tiba-tiba teringat, apa dia sudah sampai di rumah ya? Dia mengeluarkan ponsel, mengetik nomor Ayu, tapi menghapusnya lagi. Alasan apa yang bisa kupakai buat meneleponnya jam segini? Dia menghela napas, lalu masuk kamar. Rio menyetir pulang ke rumahnya. Dia memencet bel. Rini keluar membukakan pagar. Mas Rio kok pulangnya larut banget? Iya, ada urusan kerjaan dikit. Mas belum makan kan? Aku buatin mie rebus telur ya. Boleh, sekalian ambilkan bir dingin. Saat makan, Rio mengeluarkan setumpuk uang baru yang masih diikat rapi dan memberikannya pada Rini. Nih, buat kamu beli baju atau apa. Rini terkejut. Banyak banget, Mas. Mas habis dapat bonus dari bos ya. Tapi Mas, selama ini kerjaan Mas di properti kok bisa cepat banget dapat uang sebanyak ini? Mas jujur deh, Mas bandar narkoba ya. Mas, aku mohon jangan sentuh barang haram gitu. Cepat kaya tapi cepat matinya juga, Mas. Kamu ngomong apa sih, ngawur banget? Udah sana tidur, udah malam. Aku cuma khawatir, Mas. Iya, Mas tahu. Udah tidur sana. Oh ya, ada kabar soal Ayu. Aku bingung mau nanya tapi takut kabar buruk. Mas, Ayu udah pulang ke rumah ibunya. Suaminya selingkuh dan usir dia. Ayu udah memutuskan mau cerai. Mata Rio berbinar terang. Dia tersenyum. Bagus. Itu kabar bagus. Maksud Mas, akhirnya Mas nunggu hari ini tiba juga. Bersiaplah, Mas akan menikahi Ayu. Rini terkejut, beneran Mas. Jadi selama ini Mas jomblo itu gara-gara masih nungguin Ayu. Kamu harus bantu Mas ya. Siap Mas. Hari itu aku sedang melayani pembeli ketika Rio datang menemuiku. Ayu. Mas Rio, nyari Rini ya. Dia ada di dalam. Enggak, aku nyari kamu. Kita makan yuk. Aku nggak lapar Mas. Rini yang melihat kakaknya langsung berlari kegirangan. Kamu nggak lapar tapi aku lapar. Ayo kita pergi makan. Kalian berdua aja, aku lagi banyak kerjaan. Rio langsung menggenggam tanganku dengan lembut. Mau pergi kemanapun biar aku yang antar. Aku merasa sangat canggung. Rini terus mendesak dan menarik tanganku paksa keluar menuju mobil Rio. Motorku gimana? Tinggal aja, nanti ada yang anterin ke rumahmu. Rini memaksaku masuk ke mobil Rio. Rio membawa kami ke sebuah restoran mahal. Kami memesan makanan enak dan anggur. Rini membisikkan sesuatu di telingaku. Kamu udah mendingan kan? Dulu dibuang suami sakit hati, sekarang dibuang suami langsung ganti nasib jadi permaisuri. Nggak rugi kan? Aku tersenyum canggung. Maksudmu apa sih? Rini menunjuk kakaknya. Lihat tuh di depanmu ada pangeran tampan nan mapan yang nungguin kamu. Baru saja makan sedikit, Rini pura-pura sakit perut. Dia memutar tubuhnya mencari alasan untuk pergi. Aduh, perutku mules banget. Aku pulang duluan ya. Aku antar kamu ya, Rin, ujarku. Nggak usah, kamu temenin Mas Rio aja. Aku udah telepon pacarku suruh jemput di depan gang kok. Dah, Rini langsung kabur meninggalkanku berdua bersama Rio. Rio mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menaruhnya di atas meja. Ayu, ini hadiah dariku. Apa ini Mas? Buka saja.
Aku membukanya, sebuah cincin dengan berlian biru berkilau di dalamnya. Pakai cincin ini. Coba kulihat cocok tidak di jarimu. Kalau nggak suka nanti kuganti yang lain. Aku ragu lalu menutup kotak itu. Mas Rio, aku nggak bisa terima hadiah ini. Kenapa? Cantik kok, cocok untukmu. Rio memaksa dan langsung memakaikan cincin itu ke jariku. Di tempat lain, Dirga sedang duduk minum kopi sambil memakan kuaci. Sudah 2 jam dia menunggu bidadarinya, tapi Ayu tak kunjung datang. Apakah dia sengaja membuatku menunggu begini? Tapi dia sendiri yang janji mau traktir aku. Dirga merasa kesal. Di restoran melihatku hanya diam, Rio mulai menggenggam tanganku. Dia mencium punggung tanganku perlahan dan menatapku dengan sangat romantis. Ayu, aku sangat kering. Teleponku berbunyi memotong ucapan Rio, membuat kami berdua kaget. Hello? Hei, macet total ya? Kok sampai sekarang kamu belum datang juga? Suara Dirga menggelegar. Aku baru sadar. Aduh, maaf, saya lupa kamu sudah nunggu lama ya? Iya, kalau dalam 15 menit kamu nggak sampai sini, aku hancurkan warung ini. Iya, saya segera ke sana. Aku buru-buru berdiri. Mas Rio, aku ada urusan mendadak, harus pergi sekarang. Mas makan sendirian nggak apa-apa ya? Tunggu, kamu mau kemana biar kuantar? Gak usah, deket sini kok. Aku jalan kaki aja lewat gang, sebelah lebih cepat. Aku lari terbirit-birit, tak sempat mengembalikan cincin itu. Rio tersenyum tipis. Tidak apa-apa, yang penting cincinnya sudah dia pakai. Aku berlari ke kafe tempat Dirga menunggu sambil terengah-engah. Maaf, saya kelupaan. Sudah lama ya? Lumayan. Kamu habis lari maraton, kenapa ngos-ngosan begitu? Ya, saya lari dari jalan sebelah biar cepat sampai. Ya sudahlah, ngapain buru-buru, duduk dulu. Kami mengobrol sebentar. Tiba-tiba Dirga berdiri ke belakangku dan memakaikan sebuah kalung ke leherku. Aku kaget. Apa ini? Hadiah buatmu. Aku nggak mau terima. Kenapa tiba-tiba kasih hadiah? Dirga menggaruk kepala kikuk. Soalnya kemarin aku beli kalung ini buat ibuku, tapi ibuku nggak suka karena modelnya terlalu anak muda. Daripada dibuang sayang, ya udah aku kasih kamu aja. Kamu bercanda ya? Nggak, beneran. Pakai aja, cocok buatmu. Cara kamu ngasih hadiah aneh banget. Tapi aku nggak suka pakai barang bekas orang. Bawa pulang saja. Aku melepaskan kalung itu dan menaruhnya di meja. Laki-laki memang begitu. Sebelum dapat berbuat manis, setelah dapat aslinya kelihatan. Cukup, aku nggak mau dengar. Dirga memperhatikan tanganku dan matanya terbelalak melihat cincin di jariku. Kamu baru beli cincin, bagus banget. Dikasih temanku. Raut wajah Dirga langsung berubah. Teman siapa? Cewek apa cowok? Bukan urusanmu. Ngapain kamu kepo? Aku mau tahu aja siapa cowok itu. Sahabatku. Dirga menatap tajam cincin itu membuatku risih dan menyembunyikan tanganku ke belakang. Ngapain lihatin terus? Ada masalah? Dirga mendengus enggak? Malamnya di rumah, Dirga mondar-mandir kesal. Temannya yang kasih cincin. Kenapa aku merasa jengkel begini? Siapa sih cowok itu? Dirga tidak tahu bahwa pria yang memberikan cincin itu adalah bawahan setianya sendiri, Rio. Keesokan harinya, Reza dan Rio datang ke rumah Dirga untuk melapor. Selamat pagi, bos. Melihat raut wajah Dirga yang ditekuk, Reza bertanya, ada masalah apa bos? Bos kelihatan kesal. Aku benar-benar pengen tahu siapa bajingan yang berani mendahuluiku kasih cincin ke perempuan itu. Kalau aku tahu siapa orangnya, aku habisi dia. Reza dan Rio saling pandang ketakutan, keringat dingin mengucur. Mereka buru-buru keluar ruangan. Rio, kamu tahu nggak siapa cowok nekat yang berani ganggu incaran bos? Bisik Reza. Aku nggak tahu. Gila tuh orang. Nyawanya pasti udah di ujung tanduk. Ayo cabut sebelum kita kena imbasnya. Aku sedang berdiri melayani pelanggan di toko saat Rini tiba-tiba berlari menghampiriku, wajahnya pucat pasi. Ayu, gawat. Ada apa sih? Lihat tuh ke depan pintu. Aku menoleh dan kaget melihat sekitar 20 pria bertubuh kekar memakai jas hitam dan kacamata hitam berdiri berjajar menjaga pintu toko kami layaknya pas pampres. Wajah mereka super serius. Ada apa itu? Apa Mbak Bos punya utang sama rentenir sampai ditagih begini? Nggak tahu. Mbak Bos juga bingung itu orangnya siapa. Mbak Bos keluar menghampiri kami. Ayo, kamu kenal mereka? Nggak, Mbak. Mbak Bos lalu memberanikan diri bertanya, permisi mas, cari siapa ya? Ada urusan apa? Salah satu pria berjas itu tersenyum ramah. Kami tidak mencari ibu. Terus kenapa mas-mas ini berjejer di depan toko saya? Kami sedang menjaga nyonya bos kami. Beliau sedang ada di dalam. Nyonya bos, mas bercanda ya? Di toko kosmetik saya ini nggak ada bos besar. Pria itu menunjuk ke arahku.
Nyonya bos kami namanya Ayu, itu dia yang lagi berdiri di sana. Mbak bos terkejut. Ayu itu nyonya bos kalian. Mas pasti salah orang. Coba ibu lihat foto ini. Tidak salah kan? Ini benar Ayu kan? Kalau bukan nyonya bos kami lalu siapa? Tolong minggir bu, kalau nyonya bos sampai kenapa-kenapa nyawa kami taruhannya. Tapi kalau kalian berdiri begini, gimana toko saya bisa jualan? Kami tidak peduli. Di mana nyonya bos berada, di situ kami berjaga. Mbak bos langsung lari ke arahku. Ayu, kamu itu nyonya bos mafia ya? Hah? Nyonya bos gimana mbak? Mbak salah dengar kali. Aku nggak salah dengar. Mereka bilang kamu itu nyonya bos mereka. Coba kamu keluar tanya sendiri. Mbak bercanda ya? Buat apa aku bercanda? Sana keluar tanya. Aku berjalan keluar menemui para pria berjas itu. Halo mas. Serentak mereka semua membungkuk 90 derajat dan berteriak lantang, "Selamat pagi, Nyonya Bos." Suara mereka sampai menggetarkan kaca toko, membuatku jantungan. Kenapa kalian panggil saya begitu? Kami diutus oleh bos besar untuk melindungi Nyonya Bos. Kami sudah mensterilkan area ini. Semuanya aman, Nyonya Bos silakan bekerja dengan tenang. Kalian salah orang. Saya ini cuma pegawai SPG biasa, mana mungkin saya bos kalian. Nyonya Bos suka bercanda. Anda Ayu, nomor telepon 08012 XXXXXXXX. Mana mungkin kami salah? Aku menyerah. Oke, kalau saya Nyonya Bos, bos besarnya siapa? Bos Dirga. Nyonya. Dirga, bukankah dia bilang dia itu cuma supir? Kenapa sekarang dia jadi bos besar dan aku jadi Nyonya Bos? Aku langsung mengambil ponsel dan menelpon Dirga. Halo. Iya sayang, ada apa? Gerombolan preman berjas di depan tokoku ini orang-orangmu kan? Iya, betul. Suruh mereka pergi. Gara-gara mereka nongkrong di sini, pelanggan pada takut masuk. Gimana toko kami mau jualan? Dirga tertawa santai di seberang telepon. Sayangku, ngapain kamu marah-marah? Ada berapa banyak kosmetik di tokomu itu? Hitung semua totalnya. Aku borong seisi tokomu hari ini juga. Kamu gila ya? Dan sejak kapan mereka panggil aku Nyonya Bos? Kamu ngomong apa sama mereka? Aku bilang kamu itu pacarku, calon istriku. Tugas mereka melindungi kamu. Aku bukan pacarmu. Jangan asal klaim. Suruh mereka pergi. Aku udah naksir kamu dan aku gak akan mundur. Aku gak peduli. Aku gak suka sama kamu. Jangan gila deh. Biasakan dirimu. Banyak perempuan yang antre mau jadi pacarku tapi aku tolak. Kamu malah nolak? Orang arogan kayak kamu ini kalau deket-deket udah kupukul pakai sapu. Kurangi halumu. Makin kamu galak, aku makin suka. Seperti yang kubilang, hitung semua harga kosmetik di tokomu. Aku beli semuanya. Kamu pikir kosmetik di sini murah? Toko ini jualan kosmetik mewah kelas atas. Totalnya bisa miliaran. Kamu pikir kamu sanggup beli? Tantangku. Dirga tertawa meremehkan. Cepat hitung. Sebentar lagi aku datang bawa uangnya. Aku mendidih menahan amarah. Bagus, akan kuhitung semuanya. Awas aja kalau kamu nggak bawa uangnya. Aku masuk ke dalam dan berteriak ke Mbak Bos, Mbak, ada orang gila mau borong semua kosmetik di toko ini. Ayo kita hitung semuanya. Mbak Bos melotot. Ayo aku lagi pusing mikirin pelanggan sepi. Kamu malah bercanda. Aku serius Mbak, kita jual semuanya hari ini. Kita markup harganya 5 kali lipat biar dia kencing di celana denger harganya. Rini yang dari tadi sembunyi ikut nimbrung. Ayu kamu waras nggak sih, aku takut. Takut apa? Ayo cepat hitung, sebelum dia datang. Belum selesai kami menghitung, Dirga muncul. Dia memakai setelan jas mahal, turun dari mobil mewah diiringi lebih banyak bodyguard. Rini sembunyi di belakangku. Yuk, beneran itu bos besar yang mereka bilang, gila ngeri banget wibawanya. Dirga mendorong pintu kaca toko. Hai sayang, aku datang. Bodoh amat, berapa totalnya Rin? Teriakku. Sudah, totalnya 2,5 miliar rupiah. Jika dihitung harga normal, sebenarnya tak sampai 500 juta. Tapi aku sengaja menyebut 2,5 miliar. Dirga tersenyum remeh. Cuma segitu. Aku pikir sampai belasan miliar. Nih aku bawa 5 miliar sekalian buat kamu. Dirga memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka masuk membawa 2 koper besar, membukanya tepat di depanku. Tumpukan uang merah 100 ribuan tersusun rapi senilai 5 miliar rupiah. Mataku berkunang-kunang, tanganku gemetar hebat. Seumur hidup aku belum pernah melihat uang sebanyak ini secara langsung. Masih mau dihitung ulang sayang? Goda Dirga. Ini uang asli kan? Aku pebisnis sayang. Tentu saja uang asli. Mbak Bos tolong cek uangnya. Mbak Bos dan Rini sampai gemetar memegang uang itu. Transaksi selesai. Aku memerintahkan Rini memasukkan semua kosmetik ke dalam kantong-kantong besar. Ini kosmetikmu, silakan bawa pulang semuanya.
Dirga menyuruh bodyguardnya mengangkut kosmetik itu ke mobil. Lalu dia berbisik di telingaku. Kalau kamu setuju jadi pacarku, seumur hidupmu akan bahagia bersamaku. Aku nggak percaya janji laki-laki. Kamu bawa barangmu dan pergi sana. Kenapa galak sekali? Kamu mau apa? Aku penuhi semuanya. Aku bilang kamu nggak ada kesempatan. Pergi! Aku mengusirnya mentah-mentah. Mbak Bos mengambil 500 juta sebagai pembayaran toko dan mengembalikan sisanya 4,5 miliar kepada Dirga. Loh, kembaliannya banyak amat? Itu harga aslinya. Aku nggak mau makan uang haram. Sepanjang jalan pulang wajah Dirga ditekuk masam. Seumur hidup baru kali ini dia ditolak perempuan, dibentak-bentak dan dipermalukan di depan anak buahnya. Tapi anehnya dia sama sekali tak membenci Ayu. Ayu, kamu pasti jadi milikku, batin Dirga. Reza dan Rio datang ke rumah Dirga untuk rapat rutin. Melihat bosnya melamun, Reza bertanya, bos ada masalah. Cerita aja, biar kami bereskan. Perempuan itu menolakku. Tapi aku tidak akan menyerah. Siapa yang berani menolak bos Dirga? Biasanya kan bos yang menolak cewek. Itu loh perempuan yang ketemu di warung pecel lele. Ingat kan? Oh, yang janda itu bos seleranya makin aneh aja. Bikin saya bingung. Aku benar-benar menginginkannya. Makin dia nolak, aku makin penasaran. Palingan dia sok jual mahal aja. Kalian ada saran gimana cara naklukin dia? Hari itu hari itu aku libur karena semua barang di toko sudah habis terjual, jadi harus nunggu stok baru. Aku memutuskan membawa Bunga pergi main ke mandi bola. Ayo sayang, kita pergi main mandi bola ya. Iya ma, Bunga menjawab dengan ceria. Aku sangat bahagia. Terapi wicaranya belakangan ini membuahkan hasil luar biasa. Saat kami bersiap pergi, tiba-tiba Bima datang. Hai kalian, ngapain kamu kesini? Aku mau jemput anakku. Ngapain? Sana urus pacar dan calon bayimu. Bunga itu anakku, aku tidak akan membiarkanmu membawanya. Aku ayahnya, aku berhak atas dia. Diam kamu. Waktu itu kamu suruh aku bawa Bunga pergi, sekarang tiba-tiba mau ambil dia. Kamu gila ya? Bima tak mempedulikan teriakanku, dia merampas Bunga dari gendonganku. Bunga ikut papa. Aku meronta dan berusaha merebut anakku, tapi tenaga Bima lebih kuat. Bima menggendong Bunga menuju pintu. Namun langkahnya terhenti saat melihat segerombolan bodyguard Dirga sudah mengepung halaman depan. Siapa mereka? Tanya Bima ketakutan. Aku tersenyum sinis. Mereka bodyguardku. Serahkan Bunga atau aku suruh mereka menghabisimu. Kamu bercanda, orang miskin melarat kayak kamu punya bodyguard. Mustahil. Terserah kalau nggak percaya. Aku beri isyarat tangkap dia dan ambil anak saya. Para bodyguard itu langsung meringkus Bima, memelintir tangannya dan merebut Bunga darinya. Bima berontak dan langsung mendapat bau mentah di wajahnya hingga sudut bibirnya berdarah. Dirga turun dari mobilnya karena sekarang dia adalah calon istriku. Bima menoleh dan terbelalak melihat Dirga. Kak, kamu siapa? Saya Dirga. Bima pucat pasi, siapa yang tak kenal Dirga, pengusaha kaya yang juga terkenal sebagai bos mafia kejam di Jakarta, berurusan dengannya sama saja setor nyawa. Bima langsung lari terbirit-birit ketakutan. Kalian tidak apa-apa, tanya Dirga. Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Dia itu mantan suamiku yang dulu mengusir kami. Benar-benar gak tahu malu. Kamu masih belum punya pasangan lagi? Sudah kubilang aku benci laki-laki. Aku cuma mau hidup tenang bersama anakku. Dirga menatapku. Jadi kamu beneran mau ngusir aku setelah aku bantu kamu begini? Nggak mau nawarin minum dulu? Aku menghela napas. Ya sudahlah, masuk. Tapi habis minum langsung pulang ya. Bunga masuk ke kamar. Di ruang tamu hanya ada aku dan Dirga. Ibumu nggak ada di rumah. Lagi ke pasar. Dirga tiba-tiba menarik tanganku dan memaksaku duduk di sebelahnya. Duduk sini. Lepasin. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sesuka ini sama kamu. Duduk di sebelahmu bikin aku hilang kendali, Yu. Dirga mendekatkan wajahnya, berniat menciumku. Aku mendorongnya kuat-kuat. Kamu gila ya? Iya, aku gila karena kamu. Cium aku. Plak, aku menampar pipinya sekuat tenaga. Jauh-jauh dariku, dasar mesum. Dirga justru menarik pinggangku kuat-kuat dan mencium bibirku dengan paksa. Aku meronta, memukul dadanya, tapi tenaganya terlalu kuat. Jantungku berdebar kencang. Entah kenapa, meski aku menolak, ciuman itu membuat perasaanku campur aduk. Aku tanpa sengaja menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia akhirnya melepaskanku. Ikut aku sekarang. Kemana? Rumahmu? Gak mau. Pulang sana, jangan ganggu aku lagi. Tepat saat itu Rio datang ke rumahku. Saat masuk pagar, dia kaget melihat banyak bodyguard. Kalian kok ada di sini? Selamat siang, Bos Rio. Bos besar sedang ada di dalam bicara dengan Nyonya Bos, jawab salah satu dari mereka. Bos besar di dalam. Rio panik dan langsung berlari ke dalam rumah. Ayo, kamu di mana?
Mendengar suara Rio, aku merasa seperti orang tenggelam menemukan pelampung penyelamat. Mas Rio, aku di sini. Rio masuk dan melihat Dirga sedang memegang tanganku. Rio menatap Dirga dengan wajah tegang. Bos ngapain di sini? Dirga melepaskan tanganku. Aku langsung berlari bersembunyi di belakang Rio. Mas, tolong aku. Dia maksa aku ikut ke rumahnya. Rio mengangguk. Jangan takut, ada aku di sini. Dirga menatap Rio tak percaya. Rio, ngapain kamu ke sini? Saya ada urusan dengan Ayu. Rio berbalik menatapku. Ayu, kamu bawa bunga masuk kamar ya. Biar aku bicara dengan bos Dirga. Aku mengangguk lalu masuk kamar. Rio dan Dirga duduk berhadapan. Suasana sangat tegang. Jadi perempuan yang bos ceritakan waktu itu, Ayu, benar dia orangnya. Rio menghela napas. Bos, hidup Ayu sudah sangat menderita. Saya mohon jangan jadikan dia mainan bos. Anak perempuannya baru 4 tahun dan kesulitan bicara, dia sudah banyak beban pikiran. Lalu dia dicampakkan suaminya. Saya mohon bos lepaskan dia. Sejak kapan kamu tahu banyak soal dia? Dia itu sahabat adik saya dan saya sudah mengenalnya sejak kami masih sekolah. Oh, begitu rupanya. Di dunia ini banyak perempuan cantik dan muda, tapi kenapa aku harus peduli kalau dia janda beranak satu? Aku menyukainya. Bos, saya bisa carikan perempuan yang lebih cantik, lebih muda, bahkan masih perawan untuk bos. Berapapun biayanya. Tapi tolong lepaskan Ayu. Dirga menggebrak meja. Kalau aku bilang tidak, bagaimana? Kamu berani menentangku, Rio? Bos sudah keterlaluan. Dia menolak bos. Kenapa bos harus memaksa? Kamu mau menceramahiku. Kamu lupa siapa aku. Kamu lupa apa akibatnya kalau melawan perintahku. Rio merasa muak. Wanita yang dicintainya selama bertahun-tahun kini jadi incaran bos mafianya sendiri. Padahal Dirga adalah orang yang memberinya kekayaan seperti sekarang. Bos, dengar baik-baik, Ayu adalah perempuan kesayangan saya. Jangan pernah bos berani menyentuhnya atau saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Dirga murka, dia membanting gelas teh ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Kamu bilang dia milikmu, biar ku perjelas Rio. Ayu adalah milikku, milik Dirga. Dan selain aku, tidak ada satupun orang yang boleh menyentuh sehelai rambutnya. Dua pria itu saling menatap dengan aura membunuh. Aku yang mendengar keributan keluar dari kamar. Kalian pulang saja, jangan bikin ribut di rumahku. Dirga langsung berkata, Ayu, aku ingin jadi ayah dari anakmu. Tak mau kalah, Rio ikut bicara. Ayu, aku akan jadi ayah dari Bunga. Aku mendengus kesal, anakku sudah punya ayah. Namanya Bima si bajingan itu, kalian berdua pulang sana, laki-laki sama saja bikin muak. Saat itu ibuku pulang dari pasar, dia kaget melihat halaman rumah penuh pria berjas. Ada apa ini kok ramai sekali? Rio langsung menyapa, selamat siang ibu mertua. Ibuku tersenyum lebar, ada nak Rio, main kesini nak. Iya bu, sekalian bawa bingkisan buat ibu, saya ambil di mobil ya. Aduh, kamu ini tiap datang repot-repot bawa hadiah mulu. Gak apa-apa bu, biar ibu mertuaku senang. Ibuku memang sangat menyukai Rio dan berniat menjodohkan kami berdua kembali. Dirga yang melihat keakraban itu merasa sangat panas. Dia mendekati ibuku dan menunduk hormat. Selamat siang ibu, saya Dirga pacarnya Ayu. Ibuku menatapnya sinis. Ayu tidak punya pacar. Dia cuma punya Rio dari zaman sekolah. Jangan bercanda ya mas. Rio tersenyum penuh kemenangan dan mengedipkan sebelah matanya ke arah Dirga. Menyerahlah bos, tidak akan ada hasilnya. Dirga tersenyum masam. Ibu mungkin belum tahu, saya dan Ayu memang baru pacaran sebulan ini. Ibuku menarik tangan Rio. Saya nggak peduli soal itu. Yang saya tahu Rio ini calon menantu saya. Mereka sudah dekat dari kecil, jadi saya merestui mereka berdua. Rio mengangkat dagu sombong. Silakan pulang bos. Dirga menatapku seolah meminta bantuan untuk membelanya, tapi aku memalingkan wajah, tak peduli. Aku benar-benar malas mengurusi pria manapun sekarang. Dirga akhirnya pulang dengan wajah menahan amarah membawa serta seluruh bodyguardnya. Rio masuk ke dapur membantu ibuku masak. Dia terlihat sangat bahagia, tak sadar bahwa bosnya sedang menyimpan dendam luar biasa padanya. Sesampainya di rumah mewahnya, Dirga minum whisky sendirian. Reza masuk dan menyapa, bos ada masalah, kok minum sendirian? Mulai sekarang, cuma kamu yang bekerja untukku. Rio mengkhianatiku. Tidak mungkin, Rio sangat setia pada bos. Dia mau merebut perempuanku, pecat dia, ambil alih semua wilayah kekuasaannya. Baik bos, perlu saya bersihkan dia sekalian. Dirga terdiam sejenak lalu menghela napas. Tidak usah, kalau dia mati Ayu pasti sedih. Dan aku tidak mau Ayu bersedih. Cukup ambil kembali semua kekayaan dan fasilitas yang sudah kita berikan padanya.
Baik bos, tapi kalau dia buka mulut soal rahasia bisnis kita ke polisi gimana? Aku pastikan dia tidak akan berani. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya Dirga mengampuni nyawa orang yang mengkhianatinya. Reza tak percaya bosnya bisa berubah selembek ini hanya karena seorang wanita. Di depan rumahnya, Rio dicegat oleh Reza dan puluhan preman anak buah Dirga. Rio berkeringat dingin mengira dia akan dihabisi malam itu juga. Dia langsung berlutut. Reza, tolong aku. Bangunlah. Bos mengampuni nyawamu karena bos takut perempuan itu sedih kalau kamu mati. Bersyukurlah, tapi mulai besok semua mobil, rumah, dan asetmu akan disita. Kamu kembali jadi orang miskin. Itu hukuman karena berani melawan bos. Reza menepuk pundak Rio. Mati demi wanita itu sungguh memalukan, Rio. Sementara itu di rumah mewah pemberian orang tua Siska yang perutnya sudah sangat buncit karena hamil besar berteriak marah di telepon. Bima, jam berapa ini kamu belum pulang? Ini baru jam 12 malam. Kamu tidur aja duluan. Kamu keluyuran kemana? Aku ini lagi hamil tua, kamu malah ninggalin aku sendirian begini. Bima langsung mematikan telepon. Saat itu dia sedang berada di ranjang hotel bersama seorang dokter muda yang sedang duduk di atas perutnya. Istrimu telepon ya dok? Biarin aja, ayo kita lanjut. Keesokan paginya, Bima baru pulang. Siska langsung melempar cangkir ke arah wajahnya. Bajingan, semalam kamu balik lagi nemuin mantan istrimu kan? Bukan, aku minum bir sama teman-teman. Ketiduran di rumah ibuku makanya pagi ini baru pulang. Bohong, kamu pasti belum bisa ngelupain mantan istrimu yang bisu itu kan? Siska, kalau aku terus-terusan dicurigai begini, mending aku pergi dari rumah ini, ancam Bima. Siska yang emosinya labil langsung menangis dan memeluk Bima. Maaf sayang, aku lagi sensitif, jangan marah ya, jangan tinggalin aku sendirian. Bima tersenyum licik. Tapi keesokan harinya, Siska yang diam-diam menaruh dendam karena mengira Bima kembali pada mantan istrinya, menyewa preman untuk memberiku pelajaran. Aku sedang memarkirkan motorku di depan sebuah ruko ketika tiba-tiba segerombolan ibu-ibu preman menyerbuku. Mereka menjambak rambutku, menampar dan menendangiku membabi buta. Ini dia pelakornya, perebut suami orang. Ampun bu, ampun, saya tidak merebut suami siapa-siapa. Masih berani membantah ya? Hajar. Aku berhasil melepaskan diri dan lari sekuat tenaga ke jalan raya. Mereka terus mengejar dan meneriakiku pelakor. Karena panik berlari sambil menoleh ke belakang, aku tak melihat ke depan dan menabrak kap sebuah mobil sedan mewah yang sedang melaju. Mobil itu mengerem mendadak. Aku jatuh terduduk, menutup mata rapat-rapat. Ayu, kamu tidak apa-apa. Suara yang sangat kukenal terdengar. Aku membuka mata. Dirga, tolong aku. Dirga langsung memasukkanku ke mobilnya dan menancap gas meninggalkan gerombolan itu. Siapa mereka? Kenapa mengejarmu? Aku menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu. Tiba-tiba mereka mengeroyokku dan meneriakiku pelakor. Padahal aku tidak merebut suami siapa-siapa. Dirga tersenyum tipis. Jangan-jangan kamu dituduh merebut pacar orang, pacar siapa? Rio. Bukan, aku dan Mas Rio tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa mereka memukulku? Dirga menatapku lekat. Kamu beneran gak ada apa-apa sama Rio? Sumpah, aku sudah menolaknya. Andai aku suka padanya, aku sudah menikah dengannya 5 tahun yang lalu. Dirga tertawa girang. Syukurlah kalau begitu. Kamu jangan gir ya. Ayo kita mampir warung tenda minum bir lagi. Hari ini aku butuh minum. Tapi kan ini jam kerja kamu bolos. Aku mau bolos hari ini, kepalaku pusing. Biar aku yang bayar gajimu untuk hari ini. Kamu bercanda ya? Aku serius. Aku sangat menyukaimu. Pria kaya sepertimu tertarik padaku, janda kampung miskin bawa anak satu. Kamu pasti cuma mau main-main kan? Kalau kamu gak percaya, coba saja bersamaku. Aku menatapnya menantang. Oke, kalau kamu mau aku menemanimu, aku minta syarat. Apa syaratnya? Aku akan menemanimu penuh selama 1 hari 1 malam, asalkan kamu bayar aku 500 juta rupiah. Dirga membelalakan matanya terkejut. Kamu butuh uang sampai rela melakukan ini? Iya. Kalau punya modal 500 juta, aku mau buka salon dan spa khusus wanita. Aku gak mau jadi pegawai lagi. Kamu kan banyak uang, pasti sanggup kan? Sehari 500 juta. Harga yang cukup mahal. Tapi demi kamu, aku setuju. Kapan hari ini? Ya, mulai dari jam 8 pagi ini sampai jam 8 pagi besok. Selama 24 jam ke depan, kamu adalah ratuku. Mana uangnya? Aku mau terima di depan. Aku takut kamu kabur. Kamu pikir aku bokek, nanti aku transfer langsung ke rekeningmu. Setelah kamu punya uang, kamu gak perlu dipermalukan sama mantan suamimu lagi. Menerima notifikasi transfer 500 juta rupiah, aku menarik napas panjang. Hanya 1 hari. Toh pada akhirnya aku tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Dia menginginkanku. Jadi apa salahnya menukar 1 hari demi modal usahaku sendiri?
Hari itu aku dan Dirga benar-benar berkencan layaknya sepasang kekasih. Kami makan di restoran mewah, ngopi di tempat elit yang belum pernah kukunjungi seumur hidup. Siangnya dia membelikanku banyak baju bermerek dan tas mewah. Sorenya aku mengajaknya makan jajanan kaki lima di pinggir jalan. Saat berjalan kaki dia menggenggam tanganku erat. Romantis juga ya kita, kayak orang pacaran beneran, godanya. Menurutmu begitu? Malam harinya di rumah mewah Dirga. Aku sedang mandi di bathtub ketika tiba-tiba pintu terbuka. Dirga masuk tanpa busana sehelai pun, membuatku memalingkan wajah karena malu. Ngapain masuk? Mandi bareng yuk. Malam itu kami menghabiskan waktu bersama di atas ranjang. Kami melakukannya berkali-kali hingga aku kelelahan dan baru bisa tertidur menjelang subuh. Jam 11 siang aku baru terbangun. Gawat, aku kesiangan. Tidur lagi aja sayang, gumam Dirga memelukku. Ini udah jam 11 siang. Kontrak kita udah habis jam 8 tadi. Aku harus pulang. Aku mencoba turun dari kasur, tapi tubuhku rasanya remuk. Bagian bawahku terasa sangat perih karena pertempuran semalam suntuk. Saat aku di kamar mandi, Dirga menyembulkan kepalanya. Mandi bareng lagi yuk. Keluar, kalau berani masuk aku potong punyamu sampai putus. Ancamku galak. Dirga langsung pucat dan menutup pintu, tak berani menggoda lagi. Setelah selesai bersiap, Dirga mengantarku pulang. Sesampainya di rumah aku langsung memblokir nomor teleponnya. Selesai sudah semuanya. Dia memberiku uang, aku memberinya tubuhku. Kami impas. Aku tidak mau berurusan lagi dengan laki-laki manapun, apalagi gembong mafia sepertinya. Malam itu Dirga menatap layar ponselnya tak percaya. Dia tak bisa menghubungi nomor Ayu. Dia diblokir. Aku dicampakkan. Baru pertama kali dalam hidupku aku ditinggal kabur sama perempuan habis main. Bos Dirga dicampakkan. Rasanya aneh banget. Dia tertawa sendiri. Dengan uang 500 juta di tangan, aku menyewa sebuah ruko dan membuka salon kecantikan, spa khusus untuk wanita. Dulu aku pernah kursus kecantikan, tapi suamiku melarangku bekerja, jadi keahlianku terpendam. Sekarang aku sangat sibuk mempersiapkan grand opening. Karena sibuk, aku benar-benar lupa pada eksistensi pria bernama Dirga. Saat aku sedang menyapu salon, Rio datang. Dia langsung mengambil sapu membantuku. Sini ku bantu yuk. Mas Rio, nggak usah repot-repot mas, udah mau selesai kok. Rio ragu sejenak lalu bertanya, "Yu, kamu dapat uang dari mana buat buka salon sebagus ini? Seingatku kamu nggak punya tabungan sebanyak ini." Aku tersenyum canggung. Nasib orang bisa berubah mas. Jangan tanya-tanya soal uang deh. Rio menggenggam tanganku erat. Ayu, aku sekarang sudah kehilangan segalanya. Hartaku disita bosku, aku dipecat. Aku sudah jatuh miskin. Ini semua karena aku membelamu dari bos Dirga. Kamu benar-benar tidak mau menerimaku. Aku menarik tanganku. Mas, aku sudah bilang dari awal, aku cuma anggap mas sebagai kakak. Aku tidak punya perasaan lebih. Aku sudah mengorbankan segalanya demi kamu, Yu. Tapi kamu menolakku, ini tidak adil. Aku tidak pernah memintamu mengorbankan apapun, mas. Jangan paksa aku. Ayo kita menikah. Mas Rio, aku nggak bisa. Mas pulanglah dulu. Pikirkan baik-baik masa depan, mas. Aku duduk terdiam merenungi nasib Rio. Tiba-tiba sesosok pria tinggi muncul di ambang pintu salon. Dirga tersenyum nakal. Hai Nyonya Bos, salonnya bagus juga. Nanti aku mau keramas di sini ah. Melihat senyum nakalnya, aku tak bisa menahan tawa. Maaf ya, di sini khusus melayani perempuan. Laki-laki dilarang masuk. Masa cowok nggak boleh perawatan? Pilih kasih kamu. Boleh aja sih khusus buat kamu, tapi harganya beda ya. Mahal banget. Duitku banyak. Tenang aja. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Boleh peluk? Jangan mimpi. Jauh-jauh dariku. Di luar salon, Rio berdiri mengepalkan tangannya menahan amarah yang membara. Dia melihat kami bercanda tawa. Ternyata kamu nolak aku karena kamu milih mafia brengsek itu. Ayu, karena dia kaya kan? Murahan. Rio mengutuk dalam hati. Di sisi lain Bima hidup dalam penderitaan. Menjelang kelahiran anaknya, Bima berniat mengajak ibunya tinggal bersama di rumah mewah Siska untuk membantu mengurus bayi. Siska, besok aku bawa ibuku ke sini ya, biar bisa bantu ngurus anak. Ngapain bawa ibumu ke sini? Aku nggak mau. Kalau butuh orang buat ngurus bayi, aku bisa sewa babysitter. Ibumu itu pemalas cerewet, cuman bakal nambahin kerjaanku buat ngelayanin dia aja. Siska, dia itu ibuku, mertuamu. Terus kenapa kalau kamu bawa dia ke sini, mending kamu keluar aja dari rumah ini, ancam Siska. Bima terdiam menahan malu. Sejak bergantung pada harta Siska, dia jadi suami yang tidak punya harga diri dan tak pernah menang berdebat. Siska bahkan menelpon langsung ibu Bima. Bu, gak usah repot-repot pindah ke rumahku, ibu di rumah aja. Aku bisa sewa pembantu. Lalu telepon ditutup sepihak.
Ibu Bima menangis meratapi nasibnya. Tiba-tiba dia sangat menyesal telah membuang Ayu yang dulu sangat penurut dan rajin melayaninya. Bima sendiri akhirnya diusir oleh Siska setelah ketahuan masih sering menyewa PSK karena tidak dilayani Siska selama hamil. Bima menjadi pengangguran dan kembali ke rumah ibunya. Bima, beras udah habis, tagihan listrik belum dibayar. Uang dari mana ini? Ibu ngomel terus. Bima pusing. Coba kamu minta maaf sama Siska sana. Dia udah gak mau nerima aku lagi, Bu. Gembok rumah udah diganti. Ibu Bima menangis. Coba ibu datang ke salonnya Ayu. Kudengar dia sekarang sukses punya salon besar. Keesokan harinya, Ibu Bima datang mengintip dari depan pintu salonku. Ayu, ini ibu. Aku keluar. Ada apa, Bu? Ayu, ibu mau pinjam uang. Ibu belum makan, belum bayar listrik. Aku tertawa sinis. Ibu bercanda. Anak ibu kan kepala departemen bedah, menantu ibu anak direktur kaya raya, masa pinjam uang ke saya. Ibu Bima menunduk malu. Bima udah diusir sama Siskayu, dia nganggur sekarang. Tiba-tiba Dirga keluar dari dalam salon, melemparkan uang 1 juta ke hadapan ibu mertuaku. Ambil uang ini dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi. Oke, kamu siapa? Saya Dirga, calon suami Ayu. Bos mafia yang bisa menghancurkan rumahmu kapan saja. Kalau kamu atau anak pecundangmu itu berani mengganggu Ayu lagi, kalian tinggal nama. Ibu Bima lari ketakutan membawa uang itu. Sampai di rumah dia bercerita pada Bima bahwa Ayu akan menikah dengan bos mafia kaya raya. Bima sangat syok dan menyesal. Hari itu salonku tutup lebih cepat karena aku punya janji makan malam dengan Dirga. Selama sebulan terakhir dia selalu datang menemaniku di salon setiap hari. Ayo sayang, suamimu udah lapar nih nungguin dari tadi, goda Dirga. Siapa yang bilang aku mau jadi istrimu? Kan kita udah kencan kontrak waktu itu. Saat kami hendak masuk ke mobil, Bima datang dengan penampilan berantakan, persis gembel. Ayu, tolong aku. Dirga langsung melotot menatap Bima. Ini ibunya, sekarang anaknya. Keluarga kalian gak punya urat malu ya? Bima berlutut, Ayu tolong kembalilah padaku. Aku janji akan perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal lagi ya. Sudah terlambat mas. Pergi sana. Dirga marah besar. Dia mencengkeram kerah baju Bima dan mengangkatnya hingga kaki Bima melayang dari tanah. Wajah Bima membiru kehabisan napas. Kamu bosan hidup ha? Bentak Dirga. Aku panik. Dirga, lepaskan dia. Nanti dia mati. Dirga akhirnya menghempaskan tubuh Bima ke tanah. Ini peringatan terakhir. Kalau kamu berani muncul lagi di depan calon istriku, aku pastikan kamu masuk ruang jenazah. Bima lari ketakutan tanpa menoleh lagi. Malam harinya, di depan salon yang sudah sepi, Rio menungguku selesai bersih-bersih untuk pulang. Ayu, Mas Rio, ada apa mas? Kenapa malam-malam begini? Ayu, menikahlah denganku. Mas, sudah berapa kali ku bilang aku tidak mencintaimu, aku mencintai Dirga. Mendengar nama Dirga disebut, mata Rio menggelap. Dia mengeluarkan sepucuk pistol dari balik jaketnya dan menodongkannya ke arahku. Kalau aku tidak bisa memilikimu, maka tidak boleh ada yang memilikimu. Awas, Ayu. Dirga yang baru tiba untuk menjemputku langsung melompat ke arahku tepat saat suara tembakan meletus. Dor! Tubuh Dirga ambruk ke tanah dengan darah segar mengalir dari bahunya. Aku menjerit histeris. Dirga, tidak. Tolong. Melihat bosnya tertembak karena menutupi tubuhku, Rio panik, menjatuhkan pistolnya dan melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Warga berhamburan keluar. Ambulans segera dipanggil dan Dirga dilarikan ke rumah sakit. Beruntung peluru hanya menembus bahu kirinya dan tidak mengenai organ vital. Rio ditangkap polisi keesokan harinya setelah menjadi buron. Sebulan kemudian, Dirga sudah pulih sepenuhnya. Dia kembali duduk manis di kursi cuci rambut di salonku. Sayang, keramasin dong. Bosan tahu nggak? Sebulan nggak kesini kepalaku tenang banget. Ah masa? Bohong banget kamu gak kangen sama pahlawan yang udah nyelamatin nyawamu ini. Dirga tersenyum menggoda. Aku tersenyum lembut dan mulai memijat kepalanya. Iya deh pahlawanku. Bulan depan aku dan Dirga akan menikah. Bunga kini sudah lancar bicara berkat terapi. Bahkan sekarang saking cerewetnya sampai membuat kami pusing di rumah. Rini dan ibuku sedang sibuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan kami. Lalu bagaimana nasib mantan suamiku, Bima? Ku dengar dari gosip tetangga karena dia malas bekerja dan terbiasa menumpang hidup pada wanita, dia sekarang menjadi simpanan alias gigolo seorang tante-tante janda kaya berusia 60 tahun. Hidupnya diatur dan dikontrol sepenuhnya demi mendapat uang saku. Entah sampai kapan dia sanggup bertahan melayani tante-tante itu. Tapi itu sudah bukan urusanku lagi. Kini hidupku penuh dengan senyuman dan kebahagiaan menyongsong masa depan.